Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Prasetyo. Saya dari kelompok 1 NIM 2304137083. Pemikiran Islam Barat menurut Joseph Schumpeter mengenalkan istilah Great Gap. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi, ada kekosongan pemikiran ekonomi setelah lebih dari 5 abad. Setelah peradaban Yunani, tidak ditemukan adanya pemikiran ekonomi hingga pada masa St. Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi. Buku Summa Theologica dianggap yang pertama mengupas pemikiran ekonomi yang dianggap komprehensif sejak era Yunani. Pemikiran ini juga disampaikan oleh para cendekiawan barat seperti Eric Rawls 1945, Spiegel 1964, dan Tawney 1964. Pandangan skolastik hanya merujuk pada pandangan Aristoteles dan tradisi Kristen Ibrani. Pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim, yaitu pada masa ini pemikiran ekonomi Islam memiliki beberapa fase, yaitu fase pertama, masa fondasi. Fase kedua, pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat. Fase ketiga, terjadinya stagnasi. Fase keempat, periode kebangkitan. Fase pertama, fondasi. Pada tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi, ekonomi dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan para sufi. Rasulullah SAW meletakkan fondasi ekonomi setelah hijrah ke Madinah. Diwajibkan pelaksanaan pembayaran zakat pada tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah. Mewariskan dua ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Khalifah setelah wafatnya Nabi, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Memiliki kebijakan yang sama dengan Rasulullah. Hasil pengumpulan zakat disimpan ke dalam Baitul Mal dan distribusikan kepada masyarakat Muslim. Prinsip pendistribusian harta adalah kesamarataan. Yang kedua, Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun pengawasan pasar. Yang ketiga, Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi menerapkan ekonomi Umar. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi menekankan pentingnya pemerintah dalam produktivitas lahan pertanian. Adapun ulama besar ada 4 ulama mazhab, yaitu Imam Hanifi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ekonomi umat Islam semakin berkembang, urbanisasi semakin meningkat, dan wilayah Islam semakin meluas. Didirikannya kantor biro oleh pemerintah. Fase kedua, pemikiran ekonomi berkembang pesat. Pada tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi, 850 Hijriah sampai 1446 Masehi. Tokoh karya intelektual ekonomi Al-Raghib Al-Ghostani pada tahun 5002 Hijriah sampai 1108 Masehi. Yang kedua, Abu Hamid Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Yang ketiga, Jafar Al-Dimashqi Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Yang keempat, Ibnu Al-Fuwa pada tahun 1329 Masehi. Yang kelima, Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Yang kelima, Al-Makrizi pada tahun
1442 Masehi. Ada 4 isu pokok yang dibahas dalam buku Al-Zariyah fi Makarim Al-Syariah. Yang pertama, Al-Asfahani, yaitu manusia, aktivitas produksi, harta dan sumber harta, pengeluaran. Yang kedua, Al-Ghazali. Yang pertama, fungsi uang, memperlakukan uang, karangan penimbangan uang, riba atas uang, pembagian daruriyah, hajiyah, tasiniyah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fase ketiga, stagnasi. Pada tahun 850 Hijriah sampai 1446 Masehi atau 1350 Hijriah sampai 1932 Masehi. Yang pertama, pada periode ini para ulama lebih banyak mengutip pemikiran para ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab masing-masing. Pemikiran yang berbasis dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762 Masehi dan Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Eropa bangkit melakukan merkantilisme, sebuah ekonomi baik jika melakukan perdagangan internasional. Eropa melakukan 3G atau gold. Yang pertama gold emas, glory kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Kristen. Fase keempat, kebangkitan 1932 hingga saat ini. Tahun 30 sampai 60-an banyak negara muslim yang sudah mengalami kemerdekaan. Abad ke-20 disebut periode take off. Munculnya berbagai karya pemikiran tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dari perspektif Islam. Institusi ekonomi modern atau perbankan, asuransi, pasar modal, sistem perpajakan menjadi sorotan terkait kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam. Cendekiawan Muslim 60-an dan 70-an mempublikasikan analisisnya tentang konsumsi, produksi, bagi hasil, zakat, dan dampak penghapusan bunga bagi perekonomian. Itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Wabi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.